Jamaah rahimakumullah, kita masuk di bab anjuran adzan pada awal masuknya waktu sholat dan mendahulukan pada waktu subuh khususnya. Dari sahabat Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu, qala kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yakhrum thumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarahu. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, adalah Bilal biasa mengumandangkan adzan dengan sempurna, la yakhrum, ya, dengan sempurna, tidak putus-putus. Idza zalatis syamsu, apabila matahari telah zalat, telah condong, ya, telah miring, ya, posisi matahari telah bergeser, ya. La yakhrum ini tidak dengan terputus, artinya dengan sempurna. Tsumma la yuqimu, kemudian ia tidak beriqamah hatta sehingga yakhruja ilaihi nabi, sehingga Nabi keluar kepadanya. Ada Nabi sampai kemudian menuju tempat sholat sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharaja, maka ketika beliau telah keluar, aqama hina yara, maka ia bila mengumandangkan iqamat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, saling mengetahui keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlihat, gitu ya. Jamaah rahimakumullah, jadi ini menjadi bagian dari keteladanan kita, ya, memang menetapkan imam, kemudian adab ketika mengumandangkan iqamat itu sudah ada imamnya yang lebih tepat seperti itu. Nah, kebiasaan di kita hari-hari ini kita lihat udah qomat masih tolak-tolak. Jadi imam kan sering kita jumpai masjid-masjid itu masih seperti itu, ya. Ini penting kiranya untuk dijadikan titik tolak bahwa, ya, menetapkan imam di masjid-masjid kita itu menjadi satu keharusan. Jadi tandanya itu jelas, ya, imam sudah datang maka iqamat dikumandangkan. Artinya jam yang hitung mundur itu bukan patokan utama sebenarnya. Sehingga lebih tepat imam sudah siap, ya, maka kemudian iqamat dikumandangkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina ibna ummi maktum. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya, Nabi menyampaikan bahwa inna Bilalan, sungguh Bilal itu, ya, berkumandang atau mengumandangkan adzan di suatu malam, ya, di waktu masih malam, artinya belum waktu masuk subuh, ya. Maka fakulu, maka makanlah, washrabu, minumlah, ya, hatta yu'adzina ibna ummi maktum, sehingga
atau sampai pada adzannya Ibnu Ummi. Jamaah rahimahullah, ini menunjukkan bahwa kumandang adzan yang pertama itu yang dikumandangkan oleh Bilal itu menjadi bukan sebagai tanda masuknya waktu sholat, ya, tetapi untuk membangunkan orang supaya bersegera sahur, ya. Karena diiringi dengan perintah fakulu washrabu. Kita tahu, ya, Nabi juga memerintahkan tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena pada konsumsi makan sahur kita itu, walaupun yang dimakan dari sahur kita tidak sama, tergantung kebiasaan. Ada orang yang memang makan sahurnya cukup dengan makanan-makanan yang manis, ya, supaya nanti menghasilkan energi di waktu siang hari. Jamaah rahimahumullah, karena itu perintah di sini merupakan bukan sesuatu yang wajib, ya, bukan sesuatu yang wajib. Karena Rasulullah mengiringi dengan fa'inna fis sahuri barakah. Karena dalam makan sahur itu adalah keberkahan. Ya. Kemudian yang kedua, batas waktu makan. Ya. Di sini ada hatta. Ya. Batas waktu dibolehkannya makan sahur itu sampai masuk waktu subuh. Ya. Jadi kalau imsak itu ya bukan tanda berhentinya makan, masih dibolehkan makan ketika sudah masuk waktu imsak. Ya, kalau penjelasannya Ustaz Adi Hidayat itu kan imsak yang sesungguhnya ya ketika sudah menahan makan dan minum, ya, sudah masuk waktu puasa ini. Jamaah rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya terkait dengan mendahulukan adzan subuh. La yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min sahurihi fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Nah, ini tambah jelas ini. Hadis ini tambah jelas yang menunjukkan bahwa janganlah sekali-kali yamna'anna, sekali-kali menahan salah seorang di antara kalian. Siapa yang menahan? Adzannya Bilal. Artinya ketika adzan Bilal itu dikumandangkan, janganlah kemudian menjadi penghalang yang mencegah seseorang dari sahurnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya yu'adzinu, ya, karena sesungguhnya ia memberitahu. Artinya memberitahu untuk sesuatu hal, ya. Au yunadi bilailin, atau dia menyeru di suatu malam, liyarji'a qa'imakum, agar, ya, orang yang biasa bangun malam di antara kalian pulang ke rumahnya. Qaimakum, ya. Jadi orang yang biasa qaim, yang biasa bangun malam, sholat malam, supaya kembali pulang ke rumahnya untuk membangunkan waliyunabbiha na'imakum, dan hendaklah dia membangunkan orang yang masih terlelap, yang masih tertidur. Jadi hikmahnya, jamaah rahimahumullah, adzan yang dikumandangkan oleh Bilal sebagai adzan pertama adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan
waktu sahur sehingga tidak terlambat menunaikan sahurnya, dan ketika awal masuk waktu subuh sudah terbangun, sudah terjaga. Ingat kita pernah membahas tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesannya ketika orang terbangun di malam hari dari tidurnya. Mungkin karena ada suara ayam berkokok, tapi ayamnya nggak disembelih. Kalau yang disembelih nanti dibawa ya, ayam kampung itu yang dipelihara biasanya jam-jam 2:30 itu sudah berkokok. Tapi saya punya tetangga pelihara ayam hutan, ayam malas itu. Seringnya kerainan itu Pak. Ayamnya itu baru berkokok jam 5:30, jam 6:30 itu baru berkokok. Ayam alas ini ya karena mungkin sering di alas ya, pindah tempat ke kandang kerainan, terlalu nyaman tidurnya. Kalau di alas ya, itu tetangga sebelah rumah itu punya ayam alas. Kalau berkokok itu tidak pernah subuh itu belum, nanti setengah 6, jam 6 itu baru cekeker. Nah sekali lagi ini hikmahnya ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa inhalat ya uqdatun wahidah, ketika setan itu membelenggu ya dengan 3 ikatan, maka ketika terbangun kita kemudian berzikir kepada Allah, apalagi ini mendengar adzannya Bilal, adzan pertama ya, kemudian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlepaslah 1 ikatan. Lalu berangkat berwudu, lepas ikatan yang kedua. Lalu kemudian sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Maka kata Rasulullah SAW, asbahat ya nasyitah, dia memasuki pagi itu dengan penuh semangat ya. Thayyiban nafsi, jiwanya itu thayyib, jiwanya itu baik ya. Jadi siapapun kalau kemudian mempraktekkan hal ini ya, terbangun malam itu kadang-kadang ya memang ambut, berat. Tapi kalau sudah rutin ya, dicoba jam 40 hari itu ya, tanpa putus, itu rasanya berbeda. Kalau nggak mau 40 ya 41 lah. Ya jamaah rahimahumullah. Nah ini diantara hikmahnya ya, Nabi SAW menerangkan bahwa adzan yang awal itu ya, menjadi pengingat bagi orang yang terbiasa bangun malam ya, masih menikmati bangun malamnya, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, berarti sudah masuk waktu sahur, sehingga disini dikatakan ya, la yamna'anna ahadukum adzanu Bilal min sahurihi. Jangan sampai menjadikan adzan Bilal menahan dia dari sahur. Wah, adzan Bilal sudah adzan, nanti adzan pertama sudah masuk, terus kita menghentikan sahurnya misalkan, ya bukan. Di situ bukan waktu berakhirnya sahur ya. Justru di sini adalah yunadi bilailin yarji'a qaimakum, supaya orang yang terbiasa bangun malam ya, kemudian dia pulang untuk mengingatkan yang masih tidur. Sampai di sini ya, untuk anjuran mengumandangkan memasuki waktu sholat yang mendahulukan waktu subuhnya. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita masuk ke bacaan ketika mendengar adzan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Qala, ini tegas ya. Idza sami'tumun nidaa, jika kalian mendengar panggilan adzan, faqulu, maka ucapkanlah, perintah ya, misla, seperti ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi perintahnya mengucapkan seperti ucapan muadzin ya. Pada kesempatan sebelumnya saya masih ingat ya, soal hitungan takbir yang dua-dua itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nanti penyebutan itu di qomat ganjil. Tetapi kenapa kemudian yang di akhir itu qomat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang kemudian satu aja, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini nanti terdapat perbedaan pemahaman tentang lafaz ganjil dan genapnya ya. Nah, itu sebenarnya sebagian ulama memandang bahwa yang dimaksud dengan itu ganjil itu pengucapannya karena digabung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu satu nafas, jadi tidak dua kalimat ya, sehingga itu tetap dihitung ganjil ya. Sebagaimana ketika di adzan gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu jangan ambil nafas, langsung satu nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu nafas. Kalau nah ini saya nanti suruh adzan ini. Tadi sudah saya kan Cek kuat napa? Tenggorokan. Oke, jadi itu masalah hitungan ya. Jadi yang genap itu maksudnya adalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan berarti genap. Ya, sementara kalau qomat itu ganjil. Ganjil itu karena Allahu Akbar, Allahu Akbar itu terhitung satu susunan. Maka mengambil nafas. Di sini perintah ya, sekali lagi perintah untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Lalu apa lafaz-lafaznya itu? An Umar bin Khattab dan seterusnya ya. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu", apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sahabat Umar menceritakan Nabi mengajarkan tentang kalimat yang harus diucapkan ketika mendengar adzan. Apabila muadzin telah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah ia mengatakan ahadukum ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama ucapannya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tsumma qala, lalu ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, qala, ia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka orang yang mendengarkan tadi mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu yang mengatakan juga Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala jannah. Kalau itu diucapkan dari lubuk hatinya, penuh dengan kesadaran, karena syaratnya itu ada 7 ya. Syaratnya ada 7. Yang pertama al-ilmu, dia tahu itu kalimat-kalimat yang diucapkannya itu maknanya apa, tahu. Gak boleh gak tahu.
harus tahu. Yang kedua, al-inqiyad, tunduk. Ya, benar-benar tunduk. Dengan kalimat-kalimat ini kita tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tunduk ya Fir'aun itu nggak tunduk, mati. Ya, raja-raja, penguasa-penguasa ya sampai kepada Kemal Atatürk itu nggak mau tunduk sama Allah, masjid jadi museum, sama lagi ya, banyak tempat-tempat ibadah malah justru dipakai untuk tempat-tempat yang tidak semestinya. Mati juga orang-orang yang berpaham komunis, ya mati juga. Fidel Castro, siapa lagi pemimpin dunia yang sangat berpengaruh, ya, Karl Marx, Lenin, ya, dengan segala pemikirannya dia tak tunduk kepada Allah, ya mati juga. Ya. Sebaliknya yang taat sama Allah juga mati. Artinya ketundukannya itu, inqiyadnya. Yang ketiga, ya al-ilmu al-inqiyad at-taslim, menerima, ya pasrah dengan apa yang Allah sudah gariskan sebagai aturan hidup. Baru nanti masuk surga itu karena pemahaman itu, karena mengerti, kemudian as-sidq, ya, atau at-tasdim, membenarkan. Walaupun seolah-olah tidak masuk akal. Lah zaman Nabi dulu orang-orang musyrikin dia menolak kenapa? Tidak bisa dinalar ketika itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan akan ada ancaman, bahaya, siksa. Kemudian Nabi menyampaikan firman Allah tentang tumbuh kembang janin di dalam rahim ibunya. Enggak masuk di kepala mereka. Kalau sekarang mungkin kita bisa tahu dengan teknologi ultrasonografi, jadi tahu bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim. Tapi dulu nggak ada studi ilmiah tentang proses tumbuh kembang bayi. Nabi menyampaikan firman Allah itu. Nah, maka dibutuhkan tasdik, pembenaran terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya harus dibenarkan. Walaupun mungkin kepala kita belum menangkap itu. Ya karena memang terbatas sekali. Kemampuan manusia ini sungguh-sungguh sangat terbatas. Ini tidak mustahil manusia bisa memiliki kemampuan karena kedudukannya sudah beda. Manusia itu makhluk, Allah itu khalik. Ya. Jamaah rahimahullah, itu diantaranya beberapa hal yang menjadi terikat dengan dakhalal jannah ini, sehingga dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini betul, ya, apa yang diucapkan ini sebagai ikrar, ya, yang harus dipahami, harus dimengerti. Kemudian ada al-mahabbah, mencintai. Jadi yang dia ucapkan itu dilakukan dengan kecintaan, dilakukan dengan penuh cinta, tidak terpaksa. Kalau orang melakukan pekerjaannya itu dengan penuh cinta, itu masih udah dikatakan budal. Itu kalau cintanya luar biasa kepada klub sepak bolanya, dia wah, ya udan-udan panas, masuk angin, pokoknya budal. Ya. Itu bola ada dibela-belain, ya, seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya, sampai tuntas, ya, mengucapkan ketika muadzin mengucapkan hayya latain, ya, hayya al-sholat dan hayya al-falah, kemudian jawabannya berbeda, la haula wala quwata illa billah, ya, maka insyaallah, ya, dengan demikian dia berhak, ya, mendapatkan balasan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berikutnya adalah anjuran ya, setelah mendengar adzan tadi, setelah mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin ya, giliran berikutnya adalah annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr ya. Nabi berkata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila engkau mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana dia mengucapkan. Tsumma shallu 'alayya. Nah, setelah selesai semuanya, adzan berkumandang, tsumma shallu 'alayya. Lalu bersalawatlah kepadaku. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya man shalla 'alayya shalatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Apa itu salawat? Salawat Allah kepada hambanya adalah bimaknal maghfirah, bimaknal rahmah, adalah rahmat dari Allah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang keutamaan salawat diantaranya tentu salawat yang masyhur ya. Tsumma sallallaha li alwasilata fa innaha manzilatun bil jannah. Lalu mintalah kepada Allah untukku alwasilah, sarana atau perantara, fa innaha, karena sesungguhnya dia manzilatun, satu kedudukan bil jannah. Ya. Ada kedudukan tersendiri di surga, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Ya, seorang hamba tidak layak atau tidak patut diraih kecuali dari hamba Allah. Ya, dari salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana, dan aku ya berharap akulah orangnya. Wa faman sa'ala li alwasilata halat lahu asy-syafa'ah. Barang siapa yang memohon wasilah kepada Allah untukku ya, maka niscaya ia berhak mendapatkan syafaat. Itu syafaat Rasulullah itu ya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana doanya? Nah, doanya ini di dalam hadis disebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar adzan ya, ada selesai mendengar adzan, selesai menjawab adzan, kemudian diiringi dengan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa, Allahumma rabbah hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu. Ya. Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'watit tamah ya. Rabb pemilik panggilan ini, hadhihi da'wah, Rabb yang menguasai atau memiliki hadhihi da'wah, panggilan ini at-tamah yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata, berikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, al wasilata, wasilah, wal fadilah, keutamaan, wa ba'athu, dan bangkitkanlah ia maqaman mahmuda, pada kedudukan mahmuda yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepadanya, illa, melainkan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kecuali ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi ini menjadi rangkaian ya, rangkaian pujian-pujian yang masyru'
puji-pujian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk menjadikan kita mendapatkan kedudukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan yang tinggi, mendapatkan syafaat, halat lahu syafaat, ya. Dia berhak mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah, di hari ini. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Yes. Dan yang 2 kali tadi diterapkan zaman sekarang gimana? Adzan 2 kali diterapkan zaman sekarang, ya boleh. Dengan kondisi masyarakat sekarang. Ya nanti kalau orang datang ke sini ya sampai terang no. Ya. Demo. Nah, nggak apa-apa di demo. Sampai logo sini. Sekarang diganti tarif. Iya. Tiap mulai. Kan logo sini, ini kitabnya kita baca. Azan jam kita jadi kawan. Itu nanti timbangnya enggak perlu gitu. Di Kalianyar itu masih ada ya. Tidak tahu lah timbang. Pandaan gitu. Pandaan masih ada. Ada. Di Malang juga. bagian utara masih ada. Malang. Iya. Saya tahu. Ada timbangnya sing akeh yo tarif. Karo Gus Dur iki. Ya, Rasulullah. Jadi yang ada dasarnya ini, monggo dipraktekkan. Saya kira nggak ada masalah. Terus praktekno bikin wis gak mau aku sing tanggung. Kudu istiqomah kudu wae. Iya. Nah, akhirnya gini tahajud itu wis gak iso khusyuk wis sekitar jam 3 wis gak iso khusyuk. Ono kene. Nah, kalau Gak iso. sampai Wong ada ngono ki jam aku 10 siang misalkan ya, sampai ada nanti datangi orang. Kenapa? Kenapa? Lah sampai adzan wayahe gak teko. Saiki adzan gak wayahe malah teko. Jaya. enak ngono. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu baina adzan wal iqamah. Nah, ini penting ya. Jadi ada jeda antara adzan dan iqamah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolak doa yang dimanjatkan antara adzan dan artinya waktu yang mustajab. Awqat min awqatil mustajabah yaitu bainal adzan wal iqamah. Jadi kalau ingin ada waktu jeda walaupun baca doa 2-3 doa ya kasih jeda sedikit untuk beri kesempatan jamaah kita untuk berdoa meminta kepada Allah ya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kebaikan kaum muslimin. Nah ini Ustaz, kan ada apa itu? Ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Ini yang saya dapati di mana-mana, khususnya Masjid Muhammadiyah. Setelah adzan dikumandangkan adzan isya langsung qomat.